3 tahun ada. Iya kan? Iya, tapi juga ada ibu dari Demak kan Pas ke Kudus. sampai ke Surabaya, kalau jalan bisa. Nah, ke Jepara juga, ke Rembang, mana Sama teman-teman itu. ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat berjumpa kembali di JLMP ya. Bojonegoro. Saat ini saya masih berada di Demak, mau menuju ke Kudus. Namun sebelum meneruskan video ini, silakan untuk subscribe dulu, di like, dan nanti setelah selesai nonton tayangan video ini, silakan berkomentar di kolom komentar ya. Nah, ini peta perjalanan saya ya dari Demak ke Kudus. Ini jalan yang dilintasi truk-truk besar di sini. Sebelah pom bensin sudah ada nih, tadi kelihatan ya. Oke, terus ditekan tombol loncengnya agar nanti kalau ada video terbaru bisa diketahui gitu ya. Oh iya teman-teman, video ini merupakan video part 2 atau sambungan dari video sebelumnya ya. Silahkan yang belum nonton di video sebelumnya, ada part 1 karena terlalu panjang, jadi videonya dipotong menjadi 2 bagian, 2 part 1 dan part 2. Nah, ini part 2, masih jalur yang sama, rute yang sama, perjalanan yang sama dari Demak menuju ke Kudus. Di samping kiri kita terlihat ada irigasi ya, irigasi, namun tampak airnya tidak ada. Di sini hanya ada, mungkin ada genangan-genangan sedikit gitu ya. Cuman pohonnya berjejer rapi, sudah terlihat ada lumayan hijau-hijaunya gitu ya. Karena sekarang yang kita tahu itu musim kemarau, tetapi ini sudah kelihatan ada hijaunya nih, sepertinya mau tumbuh lagi. Nah teman-teman, konon katanya daerah sini ya, ini dulunya merupakan dekat dengan Selat Muria gitu ya. Saya kurang paham juga tentang Selat Muria ini, tetapi konon katanya zaman kerajaan Demak dulu bisa dipakai untuk rute pelayaran katanya ya gitu ya. Tapi saya kurang bacanya kurang ya, jadi takut salah juga. Terus nanti mungkin saya akan berbicara tentang sejarah Kudus mungkin, supaya tidak suntuk di jalannya, walaupun ini sudah agak lumayan jauh dari Demak dan sudah mendekati ke Kudus, tapi saya akan mencoba mengulas sedikit sejarah tentang Kabupaten Kudus. Kenapa saya tertarik untuk membacakan sejarah ini ya? Karena di part 1 di video sebelumnya saya membacakan juga sejarah mengenai sejarah berdirinya ke Kabupaten Demak ya. Jadi biar berimbang gitu kan, ini dari Demak ke Kudus. Nah, sekarang mungkin saya akan meneruskan satu lagi ini. Nah, ini di Demak ya saya. Terus saya akan meneruskan yang Kudusnya nih, jadi biar berimbang gitu. Oke, langsung saja saya akan cari di Google, dibuka situs web www.kudus kabupaten ya, go.id. Sudah, jadi saya akan membacakan mungkin ini secara singkat yang menurut ada di sini ya. Takut, jadi kalau tidak baca takut salah gitu ya. Nah, Kudus dikenal sebagai penghasil rokok kretek. Jadi memang pas masuk ke sini sudah ada di perbatasan itu ada tulisan. Jadi Kudus kota kretek gitu. Jadi penghasil terbesar di
Jawa Tengah, dan juga dikenal sebagai kota santri. Kabupaten ini adalah pusat perkembangan agama Islam pada masa pertengahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya 3 makam wali atau sunan, yaitu Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Kedu. Lanjut ke sejarah Kudusnya ya. Kudus awalnya nama daerah di tepi Sungai Gelis dan salah satu wilayah di Pulau Muria. Dahulu daerah Kudus bernama Tajug. Disebut Tajug karena di daerah tersebut terdapat banyak tajug. Nah, tajug merupakan bentuk atap arsitektur tradisional yang sangat kuno dipakai tujuan keramat. Tajug dahulunya dijadikan tempat bersembahyang warga Hindu di daerah tersebut. Dengan demikian, tajug dulunya sudah memiliki sifat kekeramatan tertentu. Sunan Kudus mendekati warga Tajug dengan membuat struktur atas menara Kudus yang berbentuk tajug. Sedangkan warganya hidup dari bertani, membuat batu bata, menangkap ikan, dan berdagang. Teman-teman, sekarang saya sudah mau memasuki Kabupaten Kudus. Nah, ini adalah batasnya, jembatan batas antara Kabupaten Demak dan Kabupaten Kudus. Terus nanti di depan ada sebuah tulisan ya yang merupakan ikon gitu, bertuliskan Kudus Kota Krepek. Nanti setelah habis dari jembatan ini, sebentar lagi kita akan lihat. Nah, sebelah kanan ini, di sebelah kanan saya ini ada tulisan Kudus Kota Krepek gitu, di sebelah sini ya. Nah, alhamdulillah, assalamualaikum Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Sekarang saya sudah berada di Kudus. Baik, kita lanjutkan membacakan sejarahnya ya. Setelah kedatangan Sunan Kudus, kota itu dikenal sebagai Al-Quds, yang berarti Kudus. Kota Tajug memang sudah lama menjadi kota perdagangan, tetapi karena posisinya agak jauh dari Selat Muria, tidak ada pelabuhan besar di kota Tajug, hanya pelabuhan transit yang nanti akan transit lagi ke pelabuhan Tanjung Karang di tepi Selat Muria. Pada saat itu, Selat Muria masih dalam dan lebar sebagai jalan pintas perdagangan. Pelabuhan Tanjung Karang adalah pelabuhan transit penghubung ke pelabuhan Demak, Jepara, dan Juwana. Komoditas utama ekspor pelabuhan Tanjung Karang adalah kayu yang berasal dari Muria, yang juga digunakan sebagai salah satu material pembangunan Masjid Agung Demak. Pedagang dari Timur Tengah, Tiongkok, dan pedagang antar pulau dari sejumlah daerah di Nusantara berdagang kain, barang pecah belah, dan hasil pertanian di Tajug, tepatnya di pelabuhan Tanjung Karang. Warga Tajug juga terinspirasi filosofi yang dihidupi Sunan Kudus, yaitu Gus Jigang. Gus berarti bagus, Ji berarti mengaji, dan Gang berarti berdagang. Melalui filosofi itu, Sunan Kudus menuntun masyarakat menjadi orang berkepribadian bagus, tekun, mengaji, dan mau berdagang. Dari pembauran lewat sarana perdagangan dan semangat Gus Jigang, itulah masyarakat Kudus mengenal dan mampu membaca peluang usaha. 2 diantaranya usaha batik dan jenang. Kini Selat Muria sudah hilang ditelan sedimentasi, begitupun dengan pelabuhan Tanjung Karang yang hilang dan hancur ditelan sedimentasi. Berdirinya Masjid Menara Kudus sebagai hari jadi Kabupaten Kudus. Masjid Menara Kudus tidak lepas dari peran Sunan Kudus sebagai pendiri dan pemakarsa. Sebagaimana para wali songo yang lainnya, Sunan Kudus memiliki cara yang amat bijaksana dalam dakwahnya. Di antaranya, dia mampu melakukan adaptasi dan pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang telah memiliki budaya mapan dengan mayoritas beragama Hindu dan Buddha.
Pencampuran budaya Hindu dan Buddha dalam dakwah yang dilakukan Sunan Kudus, salah satunya dapat kita lihat pada Masjid Menara Kudus ini. Masjid ini didirikan pada tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Hal ini dapat diketahui dari inskripsi prasasti pada batu yang lebarnya 30 cm dan panjang 46 cm yang terletak pada mihrab masjid yang ditulis dalam bahasa Arab. Sebenarnya banyak orang yang salah paham dengan Menara Kudus. Masyarakat berpikir bahwa Menara Kudus dibangun bersama dengan Masjid Menara Kudus. Padahal tidak. Menara Kudus sudah ada dari zaman Hindu-Buddha dan umumnya jauh lebih tua dari Masjid Menara Kudus. Kini kejayaan dan kemakmuran kota Kudus karena perdagangan terulang lagi karena industri dan posisi Kudus yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan Jawa. Terletak di jalur Pantura atau AH2 ASEAN Haguai 2 membuat kota Kudus ramai dan maju. Bahkan Kudus adalah yang paling maju di Karisidenan Pati dan di Semenanjung Muria. Pendapatan per kapita Kudus juga yang tertinggi di Jawa Tengah karena hasil industri yang besar serta penduduk yang tidak terlalu banyak tetapi dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Baik teman-teman yang masih setia nonton di perjalanan JLMP, inilah kota Kudus ya. Saya sedang berada di pusat kota Kudus. Tampak kotanya lumayan ramai ya di sini ya. Dan sebentar lagi saya akan masuk ke mendekati alun-alun atau yang disebutnya alun-alun Simpang 7 Kudus ya. Jadi di situ ada Masjid Agung Kudus, terus ada kantor bupati, terus ada Mall Kudus juga, sebuah mall di situ ya yang memang semacam ikon-ikon penting di sini di kota Kudus ini. Jadi tadi saya membacakan sedikit sejarah ini, tetapi tidak semua ya, karena mungkin terlalu panjang. Tetapi mudah-mudahan benar karena saya melihat dari websitenya Kabupaten Kudus gitu ya. Mungkin itu website resmi yang ada di Google. Namun untuk menambah informasi ya, jadi asal nama kota Kudus ini dulunya bernama Kota Tajuk. Disebut Tajuk karena di daerah tersebut terdapat banyak tajuk gitu ya. Terus di sini juga terdapat ada salah satu wali songo ya. Nah, yang disebut Sunan Kudus. Kanjeng Sunan Kudus ini dengan namanya nama asli yaitu Jafar Shadiq. Jadi tidak menghilangkan makna kekeramatan dan kesucian kota Tajuk ini. Beliau yang sangat-sangat sekali berjasa untuk kota Kudus ini. Terus nama Kudus ini berasal dari bahasa Arab yang berarti suci. Jadi itu tambahan dari saya ya. Jadi apa namanya ya, untuk menambahkan informasi sedikit dari keterangan tadi di websitenya. Dan ini juga saya juga baca-baca sedikit dari website Kabupaten Kudus. Lanjut untuk informasi lainnya, di situ dari alun-alun Simpang 7 Kudus di seberangnya ada Masjid Agung Kudus. Kalau kita mau berziarah katakanlah ke makam Sunan Kudus, jaraknya kemungkinan tidak terlalu jauh ya. Kalau lihat di Google Map itu hanya 1,8 meter, berarti 1 kilo 800 meter gitu ya. Jadi gitu. Ini rekomendasi, semoga menjadi referensi yang mau berkunjung ke kota Kretek ini ya. Setelah menonton tayangan video ini, jadi bisa memberikan manfaat gitu ya. Oke teman-teman, di mana saja berada,
Mungkin video dari saya dicukupkan di sini dulu. Jangan lupa di subscribe, di like, dan silakan di komentar berikan kritik dan saran atau berbagi pengalaman semasa menginjakan kaki di Kabupaten Kudus ini ya. Jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar mengetahui kalau ada video terbaru dari JL Mobil Vlog. Demikian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata gitu ya. Jadi, nah ini saya udah masuk tengah kota ya, gak apa-apa ya. Baik, demikian sekali lagi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.